Kali ini saya akan mengulas buku berjudul Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia. Buku ini ditulis oleh Dr. Icuk Ranggabawono dan Erwin Setiadi. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ami dalam Ami Mengulas Buku. Kali ini saya akan mengulas buku berjudul Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia. Buku ini ditulis oleh Dr. Icuk Ranggabawono dan Erwin Setiadi. Nah, Dr. Icuk Ranggabawono ini merupakan staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Sedangkan Erwin Setiadi adalah alumni dari Universitas Jenderal Sudirman juga pada Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi dan telah meniti berbagai karir sebagai akademisi dan praktisi. Jadi melalui buku ini mereka berdua mau membagikan pengalaman dan berbagai pengetahuan yang mereka miliki terkait dengan optimalisasi desa. Nah, di dalam buku setebal 152 halaman terdiri dari 8 bab. 8 bab ini memberi kita banyak pengetahuan tentang bagaimana sih desa itu bisa berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, bab-bab tersebut adalah bab pertama tentang desa, lalu bab kedua potensi desa, bab 3 pengembangan produk usaha masyarakat melalui pengembangan industri rumah tangga, bab keempat pengembangan potensi pertanian, bab 5 pengembangan potensi peternakan, bab 6 optimalisasi potensi perikanan, lalu bab 7 optimalisasi potensi alam wisata, dan bab terakhir peran badan usaha milik desa dalam upaya optimalisasi potensi desa. Di bab 1 ini dijelaskan juga tentang klasifikasi desa, misalnya berdasarkan aspek luas wilayah, berdasarkan ikatan, berdasarkan jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, dan juga berdasarkan perkembangan masyarakat. Nah, berdasarkan perkembangan masyarakat ini ada 3 juga. Yang pertama yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Desa swadaya ini atau desa terbelakang yaitu desa yang mempunyai kondisi statis tradisional. Adapun desa swakarya atau desa yang sedang berkembang yaitu desa yang mulai mendapat pengaruh dari luar berupa pembaruan bidang kehidupan. Di sini tingkat pendidikan masyarakat pada desa ini cukup tinggi dan adat istiadat cukup longgar. Adapun desa swasembada atau desa yang sudah maju yaitu desa yang masyarakatnya sudah maju, sudah mengenal modernisasi bidang pertanian. Selanjutnya di bab 2 dijelaskan tentang potensi desa. Potensi desa di sini dimaksud adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa yang digunakan untuk keberlangsungan atau pemanfaatan desa. Ini terbagi menjadi 2, yaitu potensi fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik misalnya manusia, cuaca, tanah, dan air. Lalu potensi non fisik meliputi masyarakat desa yang suka gotong royong, lalu aparat desa serta lembaga-lembaga yang membangun desa tersebut. Selanjutnya dijelaskan juga peran desa dalam pembangunan. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, misalnya desa sebagai hinterland, di mana desa biasanya banyak memproduksi dibanding mengkonsumsi. Lalu desa sebagai sumber tenaga, desa sebagai bentuk pemerintahan, desa merupakan mitra pembangunan. Poin yang mau saya highlight lagi di sini adalah desa sebagai mitra pembangunan, di mana tanpa disadari desa merupakan awal terbentuknya kota. Jadi maju atau mundurnya suatu kota sebenarnya tergantung dari perkembangan desa. Ini yang selalu menjadi diskusi juga di komunitas kami di Aceh ini, yaitu Rumah Relawan Remaja, karena kami banyak bergerak di desa-desa terpencil. Kami selalu berdiskusi bahwasanya ketika desa itu maju, karena desa adalah sebagai sebuah struktur pemerintahan yang terkecil, itu menggambarkan maju tidaknya sebuah negara. Jadi kita bisa lihat sekarang apakah desa-desa kita ini sudah maju, itu bisa menjadi deskripsi apakah negara kita ini sudah maju. Dengan mengetahui potensi desa, maka pengembangan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut bisa lebih terarah atau lebih tepat sasaran. Nah, di sini kedua penulis memberikan beberapa
saran bagaimana desa itu berkembang secara optimal, misalnya dengan mengembangkan produk usaha masyarakat atau industri rumah tangga, lalu mengembangkan sektor pertanian, mengembangkan sektor peternakan, mengembangkan sektor pertanian, dan mengembangkan sektor wisata. Disinilah bagian-bagian yang ini kemudian dijelaskan lagi satu persatu pada bab-bab selanjutnya. Buku yang diterbitkan pada tahun 2019 ini juga berisi tentang peran pemerintah dalam pengembangan pengelolaan desa. Jadi dituliskan bahwa Indonesia telah selangkah lebih maju dengan memberlakukan undang-undang tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Implikasi positifnya adalah adanya pengucuran dana desa. Dituliskan dalam buku ini, tepatnya di halaman 14, pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa dengan total 400 triliun selama 5 tahun ke depan hingga 2024. Sangat banyak ya. Tinggal bagaimana desa mengakomodir atau mengalokasikan dana-dana tersebut demi pengembangan masyarakat desa dan desa itu sendiri. Baca buku ini tentu sebuah hal yang menarik, apalagi ketika kita memiliki ketertarikan untuk memahami desa dan berbagai potensi di dalamnya. Di sini juga dijelaskan tentang yang saya sebutkan tadi, bagaimana mengembangkan desa di sektor pertanian hingga ke sektor pariwisata, termasuk beberapa langkah dalam memecahkan beberapa masalah yang terjadi saat ini. Nah, kedua penulis berusaha menguraikan pandangan dan pemikiran mereka dengan bahasa yang menurut saya sebagai pembaca cukup mudah dimengerti, dan kalau saya menilai bahwa buku ini menarik juga untuk kita baca dan saya mendapatkan beberapa pengetahuan baru juga. Tapi sebagai pembaca, saya sedikit memiliki keinginan lebih melihat beberapa kondisi desa yang ada di negeri ini. Kita tahu bahwasanya adanya dana desa juga menjadi salah satu masalah atau konflik di desa tersebut, sehingga saya harapnya sebenarnya di dalam buku ini lebih dijelaskan lagi masalah-masalah detail tentang bagaimana sih desa sebaiknya mengelola anggaran dana mereka, bagaimana kemudian menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan desa. Ya juga yang masih kurang dari ekspektasi saya, misalnya terkait bagaimana desa mengelola dirinya menjadi desa wisata. Kita tahu ketika desa menjadi sebuah desa wisata ada banyak hal yang mesti dilakukan oleh masyarakat setempat. Nah, bagaimana kemudian masyarakat atau warga desa tersebut mempersiapkan dirinya dan bagaimana kesiapan orang-orang yang akan datang di desa-desa tersebut, sehingga tidak terjadi gap atau masalah lain ketika sebuah desa yang semula merupakan desa yang indah, nyaman, lalu ketika menjadi desa wisata ada masalah lingkungan atau sosial yang mungkin terjadi. Meskipun begitu, buku ini tetap menjadi bacaan yang menarik untuk orang-orang yang ingin berkontribusi aktif khususnya dalam pengembangan desa. Selain itu, buku ini juga penting dibaca oleh orang-orang desa dalam mengembangkan potensi diri mereka.